Abjad, Farel. Mau kemana? Aku mau ke museum tekstil. Kamu mau ikut gak ke museum tekstil? Ayo boleh, kan diajak. Diajak sih itu mereka. Hai. Oke, halo semuanya. Kita dari kelompok 2 dan nama aku Grace. Nama aku Novia. Nama aku Nazwa Jaratul. Nama saya Valer Rehan Sukmana. Nama saya Muhammad Abjan Rizal. Nama saya Asep. Oke, halo semuanya. Kita dari kelompok 2 dan nama aku Grace. Nama saya Novia Purnafira. Nama saya Nazwa Jaratul. Nama saya Valer Rehan Sukmana. Nama saya Muhammad Abjan Rizal. Nama saya Wilson Runi Rizky Storus. Dan kita dari kelompok Betawi. Nah, di sebelah saya sini ada kain panjang. Kain panjang ini berasal dari Tuban, Jawa Timur. Dikenal dengan nama kain batik gedong. Kain ini khas karena proses pembuatannya menggunakan teknik tenun tradisional dengan alat tenun yang bukan mesin (ATBF) yang menghasilkan tekstur unik dan kuat. Kain batik gedong memiliki motif yang beragam seperti lumbungan, itu tanaman merabat, burung, dan motif geometris yang mencerminkan budaya pesisir. Proses pembuatannya memakan waktu yang lama, dimulai dari pemintalan benang hingga tahap pencantingan motif batik. Karena keunikan dan kualitasnya, kain panjang dari Tuban seringkali dianggap sebagai warisan budaya yang memiliki nilai seni tinggi dan banyak diminati sebagai kain tradisional maupun material fashion modern. Nah, di sini ragam hiasnya yang ini yaitu sogan bakaran. Coraknya yaitu gedegan, tekniknya tulis. Bahannya katun, pewarnaannya alami. Nah, kalau yang di sini sebelah saya ini namanya jarit. Jarit itu berasal dari Tuban juga. Adalah jenis kain batik khas yang digunakan sebagai kain panjang tradisional, khususnya oleh masyarakat Jawa. Jarit berasal dari kata jari yang dalam bahasa Jawa yang berarti jahit. Ciri khas jari Tuban adalah motif batik gedok dengan corak alami yang terinspirasi dari alam seperti motif lumbungan, itu daun merambat, flora dan fauna pesisir. Jarit batik Tuban dibuat dengan teknik batik tulis yang menggunakan bahan alami dan tumbuhan sebagai pewarna. Seperti daun nila untuk warna biru dan akar mengkudu untuk warna merah. Proses pembuatannya membutuhkan keterampilan tinggi, mulai dari memintal benang, menenun hingga mencanting. Hasilnya adalah kain yang dan dengan tekstur agak kasar namun tahan lama, yang sering digunakan dalam acara formal atau upacara adat sebagai simbol budaya dan kearifan lokal masyarakat Tuban. Nah, kalau yang di sebelah saya ini coraknya yaitu kijing miring. Tekniknya adalah teknik tulis, bahan dan materialnya tenun gedok, pewarnanya menggunakan pewarna kimia. Nah, kalau di sebelah saya sini ada selendang yang berasal dari Tuban. Nah, selendang ini juga dikenal sebagai salah satu produk tenun tradisional khas yang menunjukkan keindahan batik gedok. Selendang ini memiliki motif dan warna yang khas, sekali terinspirasi oleh alam, seperti pesisir, seperti motif tumbuhan, binatang, dan pola geometris. Selendang Tuban dibuat dari benang kapas yang pintal secara manual dan kemudian ditenun dengan alat tenun tradisional. Proses pewarnanya menggunakan pewarna alami dari pewarna lokal, menghasilkan warna-warna khas seperti biru dari daun nila, coklat dari kulit kayu, dan merah dari akar kudu. Selendang ini biasanya digunakan dalam acara adat atau sebagai pelengkap pakaian sehari-hari, baik untuk aksesoris busana maupun sebagai simbol penghormatan dalam upacara tradisional. Kain selendang dari Tuban ini juga sering diminati dalam dunia fashion modern karena nilai estetiknya yang tinggi dan proses pembuatannya yang otentik. Nah, kalau di sebelah saya sini adalah kayak selendang berasal dari Tuban, ragam hiasnya irengan, coraknya panji, tekniknya teknik tulis, bahannya tenun gedok, pewarnanya pewarna alami. Nah, kalau di sebelah satu ini ragamnya stylenya biru, tekniknya tulis, bahannya tenun gedok, warnanya alami.
Di sebelah saya ada kain batik biron. Kain batik biron ini mempunyai corak Panjiano yang menggunakan teknik tulis, dan bahan atau materialnya tenun judok, dan pewarnanya ada pewarna alam. Nah, di sini ada keterangan dari batik biron, yaitu adalah salah satu jenis batik kain yang berasal dari pesisir utara Jawa, terutama dari daerah Cirebon. Kata biron sendiri dan juga kata biru yang mengacu pada warna biru yang dominan pada batik. Kain ini umumnya memiliki warna dasar biru yang diperoleh dari teknik pewarnaan alami menggunakan bahan-bahan seperti indigo. Nah, filosofi itu ada warna biru dalam kain biron seringkali dikaitkan dengan ketenangan, kedamaian, dan harmonitas. Terus di sini ada ukurannya. Ukurannya itu sekitar 2,5 hingga 3 meter. Nah, kita geser ke batik sebelahnya. Di sini ada kain panjang dibibitan. Coraknya ada terus tulis, terus bahannya ada lawas cotton putih. Nah, di sini ada penjelasan dari kain panjang bibitan yang berasal dari Cirebon, terus memiliki motif yang terinspirasi dari bentuk alam dan kehidupan sehari-hari. Nah, nama bibitan itu sendiri merujuk dari kata pipit yang merupakan sejenis burung kecil. Seperti namanya, motif batik bibitan sering menampilkan gambar burung pipit seperti elemen utama, disertai dengan pola-pola lain yang berhubungan dengan alam seperti daun atau bunga. Nah, di sini ada ciri khas dari kain pipit, yaitu satu motif utama dalam kain pipit adalah burung pipit yang biasanya dikelilingi oleh dedaunan atau bunga atau ranting pohon. Di sini yang kedua ada warna yang digunakan itu cenderung cerah dan natural seperti coklat, krim, dan biru atau hijau. Terus yang ketiga ada makna filosofinya, yaitu motif burung pipit dalam batik pipit melambangkan kebersamaan, kesetiaan, dan harmoni dalam kehidupan. Terus yang keempat adalah teknik batik kain panjang pipit biasanya dibuat dengan teknik batik tulis. Terus yang kelima ada ukuran batiknya itu sekitar 2 sampai 3 meter. Saya sedang ada di kain panjang batik yang memiliki ragam hias belum kembang seperti yang di atas ini. Jadi belum kembang ini berasal dari daerah Banyumas, Jawa Tengah. Motif ini mencerminkan gaya pendalaman yang dipengaruhi oleh alam sekitar serta tradisi lokal. Kata lung dalam motif ini merujuk pada bentuk sur atau daun menjalar yang biasa ditemukan dalam motif tradisional batik Jawa. Sedangkan kembang berarti bunga, sehingga motif ini pada sananya menggambarkan sulur yang dihiasi bunga seperti gambar di atas ini. Motif kembang menampilkan sulur-sulur yang menjalar disertai dengan gambar bunga yang dengan simetris atau mengalir mengikuti pola tertentu. Motif ini terkesan sederhana serta anggun dengan elemen tumbuhan yang mencerminkan kedekatan masyarakat Banyumas dengan alam. Untuk warna yang digunakan dalam batik Banyumas umumnya lebih gelap dengan dominasi coklat hitam, biru tua, dan krem yang dihasilkan dari pewarna alami seperti kayu atau tumbuhan. Warna-warna ini memberikan kesan hangat dan elegan. Untuk kain ini biasanya dibuat dengan teknik batik tulis yang memerlukan ketelitian tinggi. Proses perwarnaannya bisa melalui teknik celup atau colet. Menghasilkan gradasi warna yang indah pada motif bunga dan lurus. Untuk ukurannya, sebagian kain panjang batik ini biasanya memiliki panjang sekitar 2,5 meter hingga 3 meter. Oke, di sini di samping saya ada motif batik, yaitu bermotif cogan Amerika yang berasal dari Wonogiri, Solo, Jawa Tengah. Untuk batik ini motifnya menggunakan warna cogan warna coklat yang merupakan ciri khas berasal dari daerah Solo, Jawa Tengah. Untuk
diramekan mengacu pada motif yang kaya dengan bentuk ornamen, menciptakan kesan ramai atau kompleks pada desain batik ini. Untuk warna coklat merupakan warna coklat tua kemasan yang dihasilkan dari pewarna alami seperti kayu, dan warna-warna alami lainnya telah lama menjadi ciri khas batik Solo Jawa Tengah ini dan memberi kesan yang sangat elegan serta aman. Untuk motif ramekan ini pada batik ini mencakup pada pola kompleks dan detail yang seringkali mencakup elemen-elemen tradisional seperti bunga, dedaunan, dan lain-lain. Untuk elemen ini memiliki geometris khas Jawa. Ini kayak detail biasanya diatur dalam pola simetris atau berulang-ulang untuk motif batik ini yang menciptakan kesan elegan dan berkelas. Untuk teknik pembuatannya itu menggunakan teknik batik tulis yang digunakan secara manual sehingga sangat sulit sekali untuk bentuk ini karena membutuhkan detail yang sangat mendalam. Namun hasil akhirnya tetap mengedepankan detail kedalaman motif. Untuk batik ini memiliki filosofi kehidupan masyarakat Jawa yang menghargai keteraturan, keharmonisan, dan keramaian yang tertib. Untuk ukuran kain ini berukuran 248,6 kali 103. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang batik Bengkulu. Nah, batik Bengkulu yang lebih dikenal sebagai batik besurek merupakan salah satu jenis batik khas dari Provinsi Maluku. Batik ini memiliki ciri-ciri khas karena menghubungkan unsur budaya lokal dan pengaruh Islam yang membuat tuh batik ini beda dengan batik-batik lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri khas batik dari Bengkulu. Ciri khas batik Bengkulu ada apa aja sih? Satu, motif kaligrafi Arab. Kata besurek berarti bertulisan dalam bahasa Bengkulu. Motif batik ini sering dihiasi dengan kaligrafi Arab mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan doa-doa dalam agama Islam. Nah, dua itu ada motif fauna dan flora. Batik besurek juga memiliki motif referensi Arnoldi atau bunga terbesar di daerah Bengkulu, serta burung dan hewan lainnya melambangkan kekayaan dalam setempat. Tiga, palet warna-warna tradisional batik besurek umumnya berupa coklat, hitam, dan biru tua. Namun sering juga perkembangannya zaman warna-warna cerah mulai digunakan dalam desain modern. 4. Makna dari filosofis. Motif kaligrafi Arab menggambarkan kuatnya pengaruhnya Islam dalam budaya masyarakat Bengkulu. Sementara motif dalam mengembangkan kekayaan lingkungan dan kebanggaan terdapat daerah asal dari Bengkulu. Penggunaan dan kegunaannya nih, ya batik surek biasanya dikenal dalam acara-acara seperti pernikahan, acara keagamaan, dan festival budaya dari Bengkulu. Selain itu, batik ini juga sering dijadikan hiasan rumah seperti taplak atau dekorasi di dinding yang buat di rumah lah, yang bisa bagus gitu loh. Nah, untuk menunjukkan identitas budaya Bengkulu, berbeda dengan batik lain ini, batik Bengkulu ini berbeda dengan batik Jawa Tengah, seperti batik Solo, lebih dikenal menggunakan geometrik dan filosofis. Batik besurek memiliki keunikan dalam unsur kaligrafi dan motif flora yang tidak ditemukan di tempat lain. Kain batik Semarang ini memiliki keunikan yang unggul yang mencerminkan budaya dan sejarah kota Semarang. Salah satunya adalah ragam hias yang khas dalam batik, yaitu motif Semarangan. Motif Semarangan ini adalah kerap sekali terinspirasi dari keindahan alam dan keanekaragaman hayati pesisir Semarangan, sehingga banyak motif mengusung
tumbuhan, hewan laut, dan elemen khas Semarang lainnya. Corak karang cacing ini pada batik Semarang adalah variasi dari motif karang yang terkenal dari Jawa Tengah, tetapi dengan sentuhan khas Semarang. Corak karang pada umumnya melambangkan keberanian dan semangat yang kuat. Dalam versi karang cacing ini terdapat pola lebih kecil dan berbentuk cacing atau gelombang kecil. Ini melambangkan fleksibilitas, kerendahan hati, dan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Secara keseluruhan, batik ini dengan ragam hias Semarang dengan corak karang cacing mencerminkan karakter warga Semarang yang penuh semangat namun terendah hati, seperti menggambarkan harmonisasi antara kekuatan budaya lokal dan pengaruh pesisir yang dinamis. Batik Kudus ini adalah batik yang beragam dari pesisir yang memiliki ciri khas, corak yang kaya, dan motif yang dipengaruhi oleh budaya lokal serta pengaruh asing. Salah satu motif batik khas Kudus ini adalah semen Garuda. Motif ini memiliki elemen-elemen yang melambangkan alam dan kehidupan seperti Garuda, burung Garuda, tumbuhan, serta elemen-elemen alam lain yang mencerminkan kehidupan antara manusia dan alam. Motif semen Garuda sendiri memiliki makna filosofis dalam motif ini sementara elemen semen berasal dari kata semi atau tumbuhan, melambangkan kesuburan dan kehidupan. Kombinasi kedua elemen ini menggambarkan harapan yang seimbang, kuat, dan berkembang. Ciri khas batik Kudus ini terletak pada penggunaan warna yang cerah seperti merah, hijau, biru, dan kuning, serta pada teknik pewarnaan yang kaya akan detail pengaruh budaya Tiongkok, Arab, dan Eropa. Terlihat juga dalam beragam ornamen dan bentuknya sehingga menjadi batik Kudus unik dalam ragam sisi ragam. Halo semuanya, dan sekarang saya berada di sebelah salah satu batik kain sarung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Dan batik ini tuh namanya adalah buketan. Buketan itu adalah dari salah satu kata Belanda yaitu buket, yang artinya adalah rangkaian-rangkaian bunga. Dan ternyata batik ini tuh memiliki banyak sekali pengaruh dari Eropa, dikarenakan juga Pekalongan itu adalah salah satu daerah di mana pelabuhan itu berada. Jadi memang banyak banget bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Pekalongan, dan itu juga ternyata mempengaruhi di dalam batiknya sendiri atau ragam hiasnya itu sendiri. Dan juga kalau kita bisa lihat di sini, buketan itu kan beragam-ragam bunga ya, dan beragam-ragam bunga ini nampaknya di batiknya itu ada beragam bunga, dan juga biasanya itu dilengkapi oleh seperti kupu, daun-daun. Dan yang di sebelah saya ini kita bisa lihat bahwa ada bunga dan juga ada kupu-kupunya. Nah, dan juga untuk yang di sebelah saya ini itu menggunakan teknik batik tulis. Biasanya itu buketan itu menggunakan teknik batik tulis atau batik cap, tapi yang di sebelah saya itu menggunakan batik tulis. Dan juga untuk pewarnanya itu adalah menggunakan pewarna kimia untuk yang di sebelah saya. Dan juga bahannya ini adalah bahan katun, dan ukuran yang di sini itu adalah 105 kali 198 cm. Salah satu panjang lagi yang berasal dari Laksen, Jawa Tengah, dan namanya ini adalah Baduy. Kenapa bisa dinamakan Baduy? Karena kan Laksen itu merupakan salah satu daerah di mana bisa disebut sebagai kota batik biru dan juga kota batik merah. Nah, di sini itu melambangkan yang bisa kita lihat juga di sini
mungkin kurang jelas karena depan kaca, tapi di sini itu mempunyai warna biru atau biru laut. Nah, ini juga bisa melambangkan suatu kesejahteraan. Dan juga ternyata seni ini merupakan salah satu kota atau daerah di mana budaya Tiongkok itu atau sejarah akan Tiongkok itu banyak gitu. Jadi mereka kaya akan budaya dan sejarah dari Tiongkok itu sendiri. Nah, untuk yang di ini adalah motifnya itu ada dari Phoenix dan juga lorong merah, lalu juga ada sempal. Untuk pembuatannya ini tuh menggunakan teknik batik tulis. Dan juga di sini pewarnanya itu memang pewarna dari alam. Ada yang namanya pewarna biru, namanya itu adalah pewarna biru. Itu menggunakan pewarna itu juga yang cantik. Infonya adalah menggunakan pewarna alam. Dan ini pembuatannya itu sekitar tahun 1990. Dan juga ukuran untuk tulisan ini adalah 270 kali 106,3 cm. Jadi kalian udah pada lihat kan batik-batik yang beragam di museum tekstil yang udah kita jelasin dari kelompok Betawi. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih.